Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Khairat Munawwarah. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Abdul Razak MM yang bertemakan doa sebagai senjata orang-orang beriman. Untuk adik-adik dapat didengarkan dan dicatat baik-baik karena setelah ini Ustaz ceramah akan ada kuis. Kepada Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak-bapak pimpinan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para ulama, para cerdik pandai, ketua masjid beserta pengurus lainnya, bapak-bapak, ibu, jamaah rahimakumullah. Ini malam yang ke-11 selama kita tadi sudah sebutkan judulnya, anak-anak kena catat judulnya. Kita catat berapa judulnya? Hah? Coba apa judulnya? Judulnya apa? Doa sebagai senjata. Jadi kalau sudah dikatakan senjata itu perlu, senjata itu alat. Jadi doa senjata bagi orang mukmin. Kalau tidak pakai senjata, berarti kita tidak punya kekuatan. Karena senjata itu adalah salah satu bagian daripada potensi kekuatan yang kita miliki. Itulah doa bagi orang mukmin. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bercakap tentang doa ini, rasanya sudah sangat kita pahami. Kenapa? Karena memang dari dulu kita mulai dari kecil mendengarkan orang-orang tua berdoa. Di sekolah diajarkan berdoa. Kita sering membaca doa. Jadi perkara doa itu adalah perkara yang biasa. Tapi jangan dijadikan sebagai hal-hal yang hanya
biasa, tapi harus betul-betul dijadikan sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam perjuangan kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah doa. Apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan kita memperbanyak doa. Kita memperbanyak doa. Rasulullah mengatakan doa mustajabun. Doa yang kita panjatkan, yang kita sampaikan, yang kita baca dalam Ramadan ini itu mustajab. Diperhatikan, didengar, diperhatikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu sendiri, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adalah sebagai bagian daripada ibadah kita. Apa itu doa? Secara terminologi, analisaan kita saja, pembahasan kita. Doa itu suatu pernyataan pengakuan. Pernyataan pengakuan bahwa memang kita punya kuasa. Kita bisa berbuat apa yang kita kehendaki. Tapi ada kuasa yang lebih tinggi. Jadi doa itu suatu pengakuan terhadap adanya kekuasaan yang lebih tinggi, lebih kuat daripada kekuasaan. Kamu boleh berkehendak terhadap apapun yang kamu mau. Silakan kamu berkehendak. Tapi pastilah yang akan terakhir kehendak Allah. Karena itu kita berdoa bagaimana menyatukan kehendak Allah dari kehendak kita. Apa yang kita kehendaki itu pula yang dikehendaki Allah. Tapi kalau seandainya bertingkah berseberangan, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka yang berlaku pastilah kehendak Allah. Kehendak kita tak laku kalau sudah sama dengan kehendak Allah. Jadi doa suatu pengakuan terhadap adanya zat yang absolut. Zat yang absolut. Absolut itu dalam bahasa kajian tauhid pakai kalimat maha. Ada Allah sebagai zat yang maha kuasa. Maha itu absolut. Punya kekuasaan tertinggi, tidak ada yang tinggi di atasnya. Punya kekuasaan yang paling menentukan, yang tidak ada lain daripada dia. Itulah kata-kata absolut. Jadi doa itu pengakuan kita bahwa ada yang berkuasa di atas kekuasaan. Satu pemahamannya. Jadi kalau kita berdoa tak sempurna pengakuan kita kepada Allah, masih kita menyatakan kita lebih hebat, itu tak jadi doa. Karena doa itu pengakuan kehebatan Allah. Kemudian doa itu adalah pengaduan. Doa adalah suatu pengaduan. Siapa yang tidak punya masalah? Kalau kita punya masalah, kita meminta ada orang yang membantu memberikan penyelesaian. Sudah kita adukan itu kadang-kadang tidak selesai urusan oleh orang yang kita tempat kita mengadu. Maka pengaduan yang paling jauh, yang paling tinggi, yang paling harus dilakukan adalah pengaduan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita katakan pengaduan yang kita sampaikan kepada yang lain mungkin tidak ada penyelesaian, tapi adukan itu kepada Allah pasti ada penyelesaian. Cuma penyelesaian itu tunggu dulu kapan itu penyelesaian diberikan oleh Allah. Nah, mungkin ada penyelesaian seketika apa kita doakan makbul langsung nih, tapi ada ditangguhkan untuk batas waktu tertentu. Bahkan ada nanti di akhirat baru Allah kabulkan doa kita itu. Kemudian doa itu apa? Doa itu penguatan. Doa itu penguatan. Apalagi usaha sudah, kegiatannya sudah,
Apa yang kita lakukan ya sekedar kemampuan kita. Tapi kita minta supaya apa yang kita lakukan itu sempurna, kita tidak kuat. Maka kita adukan kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Apa yang kita rencanakan bisa terlaksana, apa yang akan kita buat bisa kita lakukan. Jadi doa itu adalah sebagai upaya kita untuk memberikan kekuatan. Jangan khawatir dengan kekurangan kita, jangan khawatir dengan kelemahan kita, jangan khawatir dengan ketidakmampuan kita. Allah ada yang maha mampu, yang maha kemampuan. Kita sampaikanlah apa itu yang namanya permohonan untuk kita diberikan kekuatan. Itulah doa. Ini bahasa penelaahan kita terhadap apa itu doa. Kemudian lagi, doa itu adalah sandaran, tempat tergantung. Bersandar kita pada pohon kayu, nanti dia tumbang, langsung dia tumbang. Bersandar kita kepada orang itu makin lama makin uzur, tak kuat juga dia menampung tempat sandar kita itu. Atau tak lama juga, kemudian tidak lama. Jadi tidak juga sempurna kalau kita bersandar pada orang lain selain kita. Dan doa itu adalah tempat tergantung. Menggantung kita kepada dahan yang akan patah. Menggantung harapan kepada orang, kadang-kadang orang itu mengecewakan. Maka gantungkanlah harapan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW ketika hilang pergi yang namanya paman beliau Abu Thalib, istri beliau yang namanya Khadijah, dia tetap kokoh. Dia tidak merasa kehilangan dengan hilangnya Abu Thalib. Dia tidak merasa kehilangan dengan hilangnya Siti Khadijah. Kenapa dia tidak merasa kehilangan? Dan ada pernah sebutkan, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Walaupun orang-orang lain yang tadinya teman, sahabat, kawan, semuanya sudah berpaling. Maka ketika semuanya sudah tidak ada lagi, faqul, maka katakanlah hasbiyallah, hanya Allah saja yang punya harapan, yang saya harapkan. Kepada dialah saya berdoa, kepada dia saya serahkan harapan, kepada dia saya bergantung, kepada dialah saya menyerahkan diri saya. Siapa itu? Itulah la ilaha illallah. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Wa alaihi, dia belalah tempat aku bergantung. Wa alaihi tawakkaltu. Jadi jangan bergantung ke harapan kepada yang lain-lain, boleh. Tapi bergantungan yang sesuai kepada Allah. Wa alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah itulah aku bergantung. Tidak ada lagi yang lain. Siapa dia? Dia adalah wa Rabbul Arsyil Azim, Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, itulah pengertian doa tadi. Kemudian apa itu doa? Kata Nabi, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Di dalam ibadah kita itu ada satu maksud yang tersimpan. Di situ ada harapan. Di situ ada doa. Bagaimana harapan dan doa? Dengan pengabdian yang diberikan kepada ya Allah, kau tahu aku dan kau akan kasih kepada aku. Karena itu kau memberikan dikasih terhadap memberikan apa yang ada padamu sebagai rahmat, sebagai nikmat. Jadi ada doa dalam ibadah itu. Jadi doa itu adalah sebagai ibadah.
Kalau dia dikatakan ibadah, Bapak Ibu sekalian, yang namanya ibadah itu kan harus kita lakukan, bahkan wajib. Jadi doa itu wajib untuk kita lakukan. Sama wajibnya dengan kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Bahkan doa itu harus diiringi dengan ibadah itu harus diiringi dengan doa. Ibu bapak sekalian, kapan sebaik-baiknya kita berdoa? Waktu terbaik untuk kita berdoa adalah sesudah kita melaksanakan suatu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Maka berdoalah kita ketika selesai tawaf sa'i. Berdoalah kita ketika selesai umrah, haji. Maka berdoalah ketika kita selesai sholat. Karena doa adalah merupakan bagian daripada ibadah. Jadi wajib. Kalau kita sholat sudah assalamualaikum kiri kanan, kita tidak doa lagi, boleh. Tapi tidak lengkap karena ibadah. Termasuk juga doanya. Jadi doa yang baik, doa yang konon dikatakan doa mustajab, doa yang mengiringi ibadah kita. Kapan lagi kita harus berdoa? Kapan saja boleh, dimanapun kita duduk, kita berada, kita berdoa. Saya pernah katakan kalau kita teringat dengan orang tua, waktu itu kita berdoa. Walaupun tidak kita lafazkan dengan Allah memiliki wali-wali jaya, tapi begitu teringat, semoga Allah mengampuni orang tua saya. Sedang di mobil, sedang memasak, sedang cuci pakaian, sedang berjalan kemana-mana. Bila teringat kita dengan orang tua kita, setelah kita berdoa. Setelah doa tadi wajib. Bapak Ibu, maka dikatakan orang yang berdoa itu adalah sebagai orang yang sombong. Orang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Kok bisa orang tidak berdoa dikatakan orang sombong? Iya, dia merasa sudah segala-galanya, tak perlu lagi dia punya harapan pada yang lain, tak perlu lagi dia mengantung harapan pada yang lain. Sombong kali ya dia. Cukuplah saya untuk saya. Cukuplah saya dan usaha saya, tak perlu ada yang lain-lain yang lain. Maka dikatakan, saya catat hadisnya mana? Bukan hadis, malah dalam ayat ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, wa qala rabbukum, katakanlah Tuhanku, kamu Tuhanku, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, astajib lakum, pasti akan kukabulkan. Nah ini lanjutnya, innal ladzina satakhbiruna an ibadi dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berdoalah kamu kepada kata Allah, dan saya akan dikabulkan. Kemudian yang tidak berdoa itu secara itu dikatakan adalah orang yang sombong. Tadi kita katakan doa itu adalah ibadah. Maka kebalikannya yang tidak berdoa termasuk maksiat. Kalau Rasulullah SAW tidak berdoa maksiat. Ibadah. Doa itu ibadah, tak berdoa itu maksiat. Jadi berdosa. Sama dengan kita melakukan maksiat kalau kita tidak berdoa. Nah demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan saja kita mengekalkan apa yang biasa kita lakukan. Lebih kita tekankan harapan yang kuat kepada Allah yang selalu kita berdoa kepada-Nya. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Terakhir tentang persyaratan doa itu untuk dapat dikabulkan. Dalam satu
hadis riwayat Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun. Tidaklah orang muslim itu berdoa manakala dia berdoa laisa fiha ismun. Jadi kalau kita berdoa, kita harus senantiasa menjauhi daripada perbuatan dosa. Jangan terlalu banyak dosa membebani diri kita. Banyak dosa akibat doa yang dikabulkan. Tidaklah orang berdoa itu kecuali dia akan dikabulkan manakala yang pertama. Apa yang pertama itu? Ialah tidak dirinya itu penuh dengan dosa. Kemudian tidak pula dirinya itu memutuskan hubungan silaturahim. Terutama dengan orang tua, keluarga, dan lain-lainnya. Jangan sampai ada saatnya kita sedang memutuskan hubungan dengan orang lain, apalagi orang yang dekat dengan kita, mungkin orang tua kita, ketika kita berdoa, ya Allah alam, mungkin sulit untuk dikabulkan. Kalau tidak ada itu, Allah akan kabulkan. Jadi ada 3 hal yang menyebabkan doa akan dikabulkan. Yang pertama adalah apabila dia berdoa dengan adanya syarat tadi itu, imma an taj'alahu da'watuhu, ialah doa yang akan segera dikabulkan oleh Allah. Ini doa yang syaratnya tadi setiap kita berdoa dan kita tidak dalam keadaan berdosa, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah imma yadakhiruha lahu fil akhirah. Doanya itu ditunda oleh Allah di atas dunia ini, tapi mungkin akan dikabulkan di akhirat. Jadi kalau kita berdoa belum merasa ada dikabulkan oleh Allah, mungkin Allah tabung itu kita terima nanti di akhirat. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan, tak perlu lagi berusaha kepada Allah. Saya sudah berdoa pagi sore dan malam, tapi Allah belum kabulkan juga sampai. Itu Allah tabungkan kepada bulan itu nanti di akhirat. Yang kedua. Yang ketiga ialah wa imma ayyasrifa anhu min as-su'i fiha. Allah akan menjauhkan darinya itu keburukan sebanding dengan dosa-dosanya. Jadi kalau kita berdoa, kita berdosa, doa kita tidak dikabulkan, tidak dikabulkan doa, tapi Allah selamatkan kita dari musibah, bahaya, sebanding dengan beratnya harapan kita pada doa. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan puasa ini konsep kita melazimi doa. Doa apa saja yang kita minta, kita doakan dalam Ramadan. Tidak hanya Ramadan, apalagi juga pada kesempatan puasa yang lain. Doa ibadah, doa wajib. Kalau tak berdoa, bersama. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, laki-laki dulu ya. Kita ini diminta selalu berdoa. Pertanyaannya, apa hukum doa itu? Wajib, sunnah, haram, makruh? Apa hukumnya? Ya, Rafiki tadi ya. Masih ada. Wajib itu apa ya?
Yang putri. Mana yang perempuan ini? Soalnya bagaimana sikap kita apabila doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Ya, ada yang bisa jawab? Ya, ini apa? Siap. Oh, ini dulu ya. Ada dulu. Coba bisa jawab. Sabar dan ikhlas. Nah, jadi kalau doa tidak dikabulkan ya sabar, ya. Ikhlas. Salah betul. Betul. Sabar, ikhlas. Karena doa itu memang harus sabar, karena tidak akan juga akan dikabulkan. Mungkin butuh waktu yang lama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam